Halo adik-adik, salam, selamat pagi. Hari ini kita beribadah agak berbeda ya. Hari ini kita beribadah gabungan dari kelas Batita, Balita, SD 12, SD 34, SD 56, dan kelas 78. Ya, di ibadah kali ini nanti teman-teman adik-adik, adik kelas adik-adik, kakak kelas adik-adik yang akan melayani di ibadah pagi hari ini. Dan di ibadah hari ini kita akan belajar bagaimana menemukan serunya, asiknya membaca firman Tuhan. Masa sih kak? Emang bisa? Beneran kak? Nah adik-adik, makanya mari kita ikuti ibadah ini. Mari kita menemukan bersama-sama bagaimana serunya, asiknya membaca Alkitab. Mari kita mulai ibadah kita. Selalu teman-teman, kita memuji Tuhan sama. Adik-adik, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat beribadah pada hari ini. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat beribadah dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak, kita memuji Tuhan lagi yuk. Kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kita nyanyi dengan semangat ya. Indah
aku juga suka ngantuk kalau baca Alkitab. Bukunya tebal lagi. Tapi mamaku selalu suruh aku baca Alkitab. Teman-teman, ada yang sama tidak dengan aku? Sama dong. Tapi tadi kata Kak Aang, firman Tuhan itu seru dan bermanfaat loh. Yuk cari tahu bersama-sama. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo kita siapkan hati kita dengan memuji firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, salam kenal buat adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Kak Deborah. Hari ini kakak yang akan bawakan cerita buat adik-adik semua. Dan kita akan mendengarkan cerita tentang seorang bapak gereja. Apa sih arti bapak gereja? Bapak gereja adalah orang yang berperan dalam perkembangan gereja dan memberi dampak yang baik sampai sekarang. Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita, kita sama-sama mempersiapkan diri dengan berdoa. Kita mohon Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersekutu pada hari ini dalam persekutuan sekolah minggu kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang Engkau yang boleh berfirman kepada kami. Maka Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menyiapkan hati dengan baik, mendengarkan dengan baik. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kakak akan membacakan satu bagian Alkitab dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kakak bacain ya. Segala tulisan yang difirmankan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sekarang mari kita simak bersama cerita tentang Bapak Agustinus. Kisah tentang Agustinus. Agustinus lahir di Tagaste, Afrika Utara pada tahun 354. Dia lahir dalam keluarga yang berkecukupan. Ayahnya bernama Patrick dan ibunya bernama Monica. Ibu Monica adalah seorang Kristen yang taat. Dia rajin beribadah, berdoa, serta membaca Alkitab. Dan dia ingin agar Agustinus juga bertumbuh menjadi seorang Kristen yang taat. Dia membawa Agustinus pergi ke gereja.
Tetapi Agustinus lebih suka untuk bermain dengan teman-temannya. Dia kabur dari gereja untuk menemui teman-temannya. Hari itu, mereka berkumpul dan kemudian merencanakan apa yang akan mereka lakukan hari itu. Tidak begitu lama, datanglah seorang temannya yang lain sambil membawa sebuah keranjang. Kemudian mereka berempat berjalan bersama-sama menuju kebun tetangganya yang bernama Markus. Mereka merencanakan untuk mengambil buah di kebun milik Pak Markus. Mereka diam-diam mengamati dari jauh. Wah, buah mana ya yang bagus untuk diambil? Dan Agustinus mengatakan, biar hari ini aku saja yang mengambilnya. Dengan mengendap-endap, dia masuk ke dalam kebun itu. Dia mencari buah yang paling baik untuk bisa dia curi. Kemudian dia membawa sekeranjang besar buah-buahan hasil curian dari kebun Pak Markus. Teman-temannya segera mengatakan, "Kamu hebat Agustinus, kamu hebat." Adik-adik, Agustinus bukannya tidak punya uang. Dia punya banyak uang. Tapi dia hanya ingin dikenal dan disukai oleh teman-temannya. Itu sebabnya dia hanya memakan sedikit buah. Dan sisanya dia buang untuk babi. Kemudian dia lari kabur bersama dengan teman-temannya. Sesampainya di rumah, dia melihat ibunya sedang berdoa. Dan dia mengendap-endap masuk ke dalam rumahnya. Dia tahu ibunya sedang mendoakan dia supaya menjadi anak yang baik. Dan malam itu hati Agustinus gelisah sekali. Dia menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah. Dan dia sangat merasa bersalah. Dia gelisah dan tidak bisa tidur karena ia telah mencuri. Malam itu dia tidak bisa tidur dengan tenang. Sampai keesokan harinya dia bangun dengan hati yang gelisah. Apalagi ketika ia mendengar ibunya sedang berdoa agar Agustinus menjadi anak yang baik. Tapi Agustinus tetap tidak berubah. Dia lebih suka bermain dengan teman-temannya dan setiap hari hidupnya semakin berantakan. Dia menjadi anak yang suka berbuat nakal. Dan bahkan dia sempat hidup bersama dengan seorang perempuan yang belum menjadi istrinya. Sampai mereka memiliki seorang anak. Sebuah hal yang tidak benar dilakukan oleh Agustinus. Namun ibunya tetap berusaha agar Agustinus berubah. Dia minta pada Agustinus untuk menemaninya setiap hari Minggu ke gereja. Dia mengatakan, "Agustinus, temani mama ya pergi ke gereja. Hari ini yang khotbah pendeta Ambrosius." Oke, Agustinus menemaninya. Sampainya di gereja, dia mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh pendeta Ambrosius. Dia mendengarkan dengan serius sebab pendeta ini adalah pendeta yang bagus dalam berkhotbah. Setiap perkataan dari pendeta ini Agustinus simak dengan baik. Dan Agustinus kemudian berpikir, bagus banget khotbahnya dan semua yang dikatakannya itu benar. Apa yang dia dengar hari itu terus-menerus dipikirkan oleh Agustinus. Sambil berjalan, dia terus memikirkan setiap perkataan dari Bapak Ambrosius yang berkhotbah hari itu. Tiba-tiba, dia mendengar ada suara mengatakan, "Ambil dan bacalah." Ternyata di sana tergeletak sebuah Alkitab. Agustinus mengambilnya lalu membukanya. Dan dia membaca Roma 13 ayat 13 sampai 14. Apa yang dia baca itu membuat Agustinus kemudian menyadari bahwa hidupnya selama ini salah. Dia mau kembali pada hidup yang benar. Dia kemudian langsung lari ke rumah mamahnya. Di sana ia mengatakan apa yang telah terjadi. Dia mendengar suara dan kemudian dia membaca sebuah bagian Alkitab yang membuat dia bertekad untuk hidupnya berubah. Hari itu ia katakan, "Ma, aku mau mengikut Tuhan." Kemudian Agustinus dibaptis. Bukan hanya dibaptis,
Di kemudian hari, Agustinus ini juga menjadi seorang pendeta. Dia melayani banyak orang. Hidupnya berubah. Adik-adik, sungguh luar biasa ya firman Tuhan itu. Hidup Agustinus yang berantakan, yang kacau. Ia yang tadinya suka melakukan hal yang buruk berubah setelah membaca satu bagian firman Tuhan dari Alkitab. Tuhan memakai firman-Nya yang tertulis dari Alkitab untuk menegur dan mengubah hidup Agustinus. Kok bisa begitu ya? Gini adik-adik, firman Tuhan itu berfungsi seperti sebuah cermin. Nah, cermin tuh ya. Dengan cermin kita bisa melihat tampilan wajah kita di situ, bukan? Apakah adik-adik suka bercermin? Nah, kalau lagi bercermin, apa yang adik-adik perhatikan? Tentu kita melihat ya, oh rambut saya udah rapi belum ya? Ini kalau pakai bedak masih cemong atau udah rata ya? Ini lipstiknya bagus nggak ya? Atau masih kurang pas? Jadi, cermin atau kaca ini menunjukkan bagian mana dari wajah kita, dari tampilan kita yang sudah bagus. Dan juga menolong kita untuk merapikan hal-hal apa saja yang masih berantakan. Demikian juga dengan firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan itu seperti sebuah cermin. Ya, dia bisa mengajar kita, menyatakan apa yang salah dan memperbaiki kelakuan. Seperti Bapak Agustinus yang menyadari bahwa selama ini dia menjalani hidupnya dengan cara yang salah. Selama ini dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Dan karena firman Tuhan, dia kemudian bertekad untuk memperbaiki kelakuannya. Itu sebabnya adik-adik, kita perlu untuk selalu rajin-rajin membaca Alkitab dalam saat teduh kita. Tetapi apakah cukup hanya dengan baca Alkitab? Oh, tentu tidak. Kita juga perlu untuk mencari pesan apa ya yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi, setiap selesai membaca Alkitab, coba tulis. Hari ini saya belajar apa ya? Hari ini pesan apa ya yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Nah, kenapa kita perlu untuk menulis pesan firman Tuhan yang kita baca? Supaya tadi seperti cermin, kita jadi tahu apa yang harus kita perbuat supaya kita bisa hidup dengan lebih baik. Misalnya, oh Tuhan mau agar saya hidup jujur, saya nggak boleh berlaku curang. Waktu apa? Waktu dimanapun kita berada. Ketika kita main, ketika kita mengerjakan ulangan, semua harus dilakukan dengan jujur. Firman Tuhan itu sangat bagus. Dia kaya dengan berbagai ajaran Tuhan sendiri. Yuk adik-adik, kita biasakan untuk membaca Alkitab setiap hari dan juga melakukan firman-Nya, supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman, ayat hafalan kita terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yuk teman-teman, kita hafalkan ya. Yuk adik-adik, teman-teman, dan kakak-kakak, kita mengumpulkan persembahan kita. Minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja ya. Kita akan angkat pujian dengan lagu Bawa Persembahanmu ke Dalam Rumah Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku
teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat yang Kau beri kepada orang tua kami dan kepada kami. Berkatilah persembahan kami untuk dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, hafalkan ayat hafalan ini ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setelah kamu menghafalkan ayat hafalan ini, rekam lalu kirim videonya ke WhatsApp grup kelas. 3 video kreatif ada hadiahnya loh. Ditunggu ya. Teman-teman, aktivitas kita hari ini mengisi TTS. TTS nama-nama kota yang ada di dalam Alkitab. Linknya sudah dibagikan di grup kelas loh. Psst, ada hadiah untuk pemenangnya. Ayo buruan diisi ya. Teman-teman dan adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita mengangkat satu pujian, yaitu 10,000 Reasons. Bless the Lord, oh bless the Lord.
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami di sini bersama untuk berdoa bersama kembali. Kami semua ingin berdoa agar kegiatan belajar mengajar di sekolah kami menjadi lancar, agar kami bisa bersekolah dengan baik. Kami mohon perlindungan-Mu dalam kegiatan belajar mengajar kami di sekolah, sehingga kami dapat belajar dengan fokus dan serius dari awal hingga akhir. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja kami yaitu GKI Kota Wisata, agar gereja dan sekolah minggu ini bisa menjadi berkat bagi semua orang. Kami berserah dalam tangan-Mu, biar Engkau membagikan penyertaan dan hikmat serta berkat-Mu lewat ibadah yang kami jalani. Dan yang terakhir ya Tuhan, kami ingin memohon kepadamu agar bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini berkembang menjadi negara yang aman, damai, dan maju. Berkatilah pemimpin negara dan juga Bapak Presiden kami agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, dan lindungilah negara kami agar dihindari dari segala ancaman yang memecah belah bangsa ini. Biarlah segala hal yang baik datang kepada kami dan segala hal yang buruk Engkau hilangkan dari bangsa dan negara ini. Tuhan, semoga Engkau mendengar dan mengabulkan permohonan kami ini, dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik senang sekali ya bisa sekolah minggu ceria hari ini. Kita bisa lihat kakak-kakak dan adik-adik kita melayani bersama-sama. Kita juga telah mendengarkan cerita tentang bagaimana firman Tuhan itu dapat mengubah hidup seorang Bapak Agustinus. Dan firman Tuhan juga pasti bisa mengubah hidup adik-adik semua jadi semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu adik-adik, biarlah firman Tuhan senantiasa ada dalam hati kita. Yuk kita membaca Alkitab setiap hari supaya kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang dan selamanya. Amin.